Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan pada undangan beberapa hari yang lalu, bahwa pada malam hari ini saya akan sedikit, ya, atas nama Prodi, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang pembimbingan skripsi, ya, mulai dari dosen pembimbing, kemudian alur, mekanisme, dan lain sebagainya, syarat prasyarat. Mudah-mudahan nanti bisa disimak dengan baik, ya, selama tidak ada perubahan kebijakan lebih lanjut. Saya kira apa yang saya akan sampaikan nanti akan berlaku sampai kalian menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, tugas-tugas dalam proses penyelesaian skripsi, ya, sampai nanti di ujian pendadaran, ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang pembimbing skripsi, ya, seperti yang sudah tertuang di dalam SK, ya, meskipun secara resmi saya belum sampaikan, cuman dari beberapa teman-teman dosen mungkin ada yang sudah menghimbau kepada anak bimbingannya, gitu. Jadi ya sudah, artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen selaku pembimbing kalian, ya itulah yang tertuang dalam surat keputusan tentang pembimbing 1 atau pembimbing utama dan pembimbing 2 atau pembimbing pendamping, kalau kita mengistilahkannya seperti itu, ya. Jadi ada pembimbing utama, ada pembimbing pendamping. Oke, mungkin saya coba share dulu sebentar. Mana kemarin, ya? Skripsi. Oke. Sebentar, saya buka nih filenya. Oke, ya sekilas seperti ini, ya, sama seperti yang sudah teman-teman dapatkan informasinya, cuman ini lebih bisa baca lebih mudah begitu, karena yang kemarin kan tidak ada garis putus-putusnya, ya. Jangan sampai keliru, ya, nanti. Ini saya cuma menyampaikan sepintas saja. Nanti akan saya share juga file PDF-nya ini terkait dengan siapa yang membimbing siapa. Ini untuk konsentrasi keuangan atau minat keuangan, ya, dimulai dari Muhammad Imam Rizmansyah sampai dengan Windy Rahmania Rauf. Ya, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya si Muhammad Syahrizan ini, berarti pembimbing utamanya adalah saya, kemudian pembimbing pendampingnya adalah Pak Febri, ya. Jadi bukan ke sini, bukan ke bawah, ya, bukan ke Ibu Marifah, tapi sesuai dengan garis putus-putusnya ini, ya. Oke, kemudian ini Denny Subagio misalnya Pak Fadlan dengan Ibu Marifah, kemudian ini Herna Muspika berarti Pak Fadlan dengan Ibu Marifah, gitu. Begitu seterusnya. Nanti yang di
apa ya lebih mudah ini sebetulnya. Kalau yang di SK itu kan tidak ada garis putus-putusnya, nanti takutnya keliru. Jangan sampai ada kekeliruan karena data yang sudah tertuang di sini itu yang disampaikan dan juga sudah tercatat di sistemnya Prodi. Nanti ketika kalian sudah masuk di seminar 1 atau seminar 2, ya otomatis nanti dosen pembimbingnya sudah terdefault seperti ini ya, karena sudah kita inputkan dari awal. Seperti itu. Pemasaran juga ini. Oke, ini dia pemasaran dari Sandy Liu, ya, Pak Jupi dengan Pak Edward. Sampai Siti Aisyah Az-Zahra. Aku di rumahnya mati. Saya dengan Pak Edward ya. Itu untuk yang pemasaran, kemudian ini yang SDM ya. SDM. Oke, saya mute dulu ya semuanya ya. Diperhatikan lagi suaranya. Oke, ini SDM dari Megawati sampai ke Sari Nurlita ya. Itu saya dengan Ibu Yulita gitu kan. Nah, ini kalau Desi Putri berarti bimbingannya Pak Dr. Haji Muhammad Bayu dengan Ibu Yulita. Jadi seperti itulah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu berkaitan dengan pembimbing nanti akan saya share ulang di sini ya. Kemudian yang berikutnya yang penting sebetulnya dari apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang mekanisme pelaksanaan proses pembimbingan skripsi. Ya. Supaya lebih gampang saya akan coba sharekan alurnya dulu. Saya sudah minta tadi dari Ibu Marifah tentang SOP dari pembimbingan skripsi. Ya, kita coba buka dulu bentar. Oke. Wah, nggak bisa dibuka. Oke, ini aja. Oke, ini dia tentang standar operasional prosedur ya, tentang pembimbingan skripsi. Ini tujuan ruang lingkup pelaksanaan atau tanggung jawab, selebihnya ini nanti untuk dibaca sendiri aja nanti ya. Nanti teman-teman pahami lagi yang ingin saya sampaikan mulai dari sini saja supaya lebih jelas ya. Jadi nanti kan setelah kalian diputuskan untuk membimbing skripsi ya, oleh siapa, dosen pembimbing utama dengan pembimbing pendampingnya atau pembimbing 1 dan pembimbing 2 biasanya kita menyebutnya ya. Nah, kemudian setelah menerima SK ya otomatis alangkah awal yang kalian lakukan adalah memperkenalkan diri kepada dosen pembimbingnya ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2, sampaikan bahwa namanya siapa, NIM-nya berapa, dari kelas mana, sampaikan bahwa beliau itu adalah merupakan pembimbing skripsi kalian gitu. Nah, mohon untuk bimbingannya dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada instruksi lebih lanjut dari Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Selanjutnya baru kemudian proses pembimbingan mulai dijalankan ya. Pertama kita lihat di sini yang di diagram alir ya. Mulai dari ketua program studi membagi pembimbing utama dan pembimbing pendamping sudah saya lakukan gitu ya. Kemudian mahasiswa mengajukan judul kepada pembimbing pendamping ya. Jadi mahasiswa itu mengajukan judul ya, kepada pembimbing kedua. Ya. Itu langkah awalnya. Ya. Setelah memperkenalkan diri, mungkin kalian nanti akan dibuatkan atau membuatkan grup ya untuk lebih memudahkan akses kalian untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya masing-masing. Tentu yang pertama kali dilakukan adalah mengajukan judul. Nah, di kita di program studi itu sudah ada form ya, yang digunakan untuk mekanisme pengajuan judul, yaitu surat untuk permohonan pengesahan judulnya ya, yang terdiri dari 3 alternatif judul. Saya tadi saya bawa fisiknya, cuman soft file-nya saya tidak sempat copy tadi. Nanti lebih lanjut akan saya share di grup aja bagaimana form pengajuan judul itu dibuat. Jadi
kalian siapkan 3 judul, ya. 3 judul yang salah satu di antaranya itu nanti akan disetujui oleh pembimbing kedua dulu, ya. Jadi pengajuan judul, formnya akan saya berikan. Kami dari Prodi sudah membuat formnya yang seperti biasa kita lakukan, ya. Nah, nanti pengajuan judulnya kepada dosen pembimbing kedua terlebih dahulu, ya. Selanjutnya, setelah ditentukan dari hasil diskusi dengan pembimbing dua, didapat misalnya judul yang nomor 1 atau yang nomor 2 begitu sudah disahkan, ya, disetujui gitu kan, ditandain lah istilahnya. Kemudian baru ke dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing utamanya, ya. Jangan kebalik, ya. Jadi konsultasi pertama kali itu dilakukan ke pembimbing kedua dulu, ya, sebagai pembimbing pendamping. Pembimbing pendamping nanti akan mengarahkan ketika kalian mungkin kebingungan memilih judul atau menentukan tema penelitian dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu di pembimbing pendamping atau pembimbing 2 itu bisa diajak berkomunikasi untuk mencoba mengarahkan, ya. Bukan mencarikan judul tapi mengarahkan, ya. Mengarahkan, oh kamu di minat ini otomatis nanti akan bersinggungan dengan tema-tema besar seperti ini. Kamu kerjanya di mana, kemudian ketertarikanmu tentang apa dan lain sebagainya, baru bisa mengidentifikasi, gitu ya. Itu normalnya seperti itu, ya. Jadi silahkan bagaimana mekanismenya terserah ke pembimbing duanya. Yang jelas pembimbing duanya itu harus menentukan 1 di antara 3 judul, ya, yang kemudian akan diteruskan kepada pembimbing pertama atau pembimbing kedua. Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan restu dari pembimbing 2 itu langsung menuju ke pembimbing 1, ya, untuk kemudian kembali mengkonsultasikan judulnya. Ini sebetulnya berlangsung singkat, ya, karena ya cari judul paling berapa menit atau apalagi kalian sekarang sudah di mata kuliah seminar, ya, nanti kita akan bahas bagaimana konektivitas antara skripsi dengan seminar, ya. Tapi ini saya baru berbicara tentang normalnya ketika kita mengajukan skripsi tanpa ada mata kuliah seminar, ya, seminar mata kuliah, seminar SDM, keuangan dan sebagainya, ya. Ini baru bicara normal, ya. Jadi kalian menentukan judul, kemudian judulnya ditentukan atau dipilih, ya, oleh pembimbing 2. Dari pembimbing 2 kemudian diteruskan ke pembimbing utama atau pembimbing 1. Dari pembimbing 1 kembali mengkonfirmasi tentang keyakinan kamu terhadap judul tersebut, ya. Kemudian memberikan restu atau dikasih paraf, ya, dilingkari judulnya, kemudian di paraf, baru kemudian diserahkan ke jurusan, ya, ke program studi. Jadi langsung diserahkan. Jadi ketika kalian sudah di ACC judulnya oleh pembimbing 2, ke pembimbing 1 sudah di ACC, langsung serahkan ke program studi. Bisa ke saya atau ke Bang Sulpadli, ya, ke Pak Sulpadli. Nanti dari situ baru kemudian kami bisa mengolah, ya. Bukan mengolah, artinya kami bisa kalkulasikan judul-judul yang masuk. Kenapa harus segera dilaporkan ke program studi atau ke ketua jurusannya? Kami harus memfilter dan memastikan bahwa judul yang masuk, ya, judul yang kalian ajukan tidak sama dengan teman-teman kalian ajukan. Ya, jadi kalau ada judul yang sama persis, serupa, sejenis, variabelnya sama, misalnya pakai variabel, ya, variabelnya sama, ditambah lagi objek penelitiannya sama, misalnya yang satu meneliti di angkringan A, ternyata yang kedua juga meneliti di angkringan A. Meneliti tentang apa? Tentang kinerja atau tentang keuntungan atau laba, gitu, analisis kinerja keuangan, sama persis. Ya, tentu kami akan memilih salah satunya atau yang lebih duluan masuk, ya. Yang terlebih dahulu masuk itu yang akan disetujui, ya. Kemudian yang berikutnya ketika ada judul lagi yang masuk itu baru kita suruh untuk mencari judul yang lain, ya. Masih terdengar, ya, sampai sekarang? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Sip. Oke, santai aja. Jadi seperti itu, ya. Gunanya untuk cepat-cepat keep judul itu supaya tidak diambil oleh teman-teman yang lain, ya, supaya tidak keduluan sama teman-teman yang lain. Jadi saya harap kalian karena masih berkuliah juga kan, kemudian ditambah lagi dengan ada mata kuliah yang
support tentang skripsi, ya otomatis semangatnya harus berlipat lah. Setidaknya selesai dari sini proposalnya sudah jadi, masuk di awal semester depan itu sudah bisa kita seminarkan. Ya. Oke, itu untuk judul. Ya. Setelah dari prodi dipastikan bahwa judulnya tidak tumpang tindih, gitu ya, baru kemudian dipersilahkan untuk mengerjakan proposal penelitiannya. Bab 1, 2, dan 3. Ya. Sampai ke alat analisis. Ya. Jadi bab 1, 2, 3 itu bisa dilanjutkan, bisa mulai dikerjakan ketika sudah dipastikan oleh program studi, oleh prodi, oleh kami, ya, tidak ada judul yang sama dengan teman kalian yang sebelumnya. Ya. Jadi cepet-cepetan. Ya. Apalagi kalau kalian sudah punya gambaran, saya mau meneliti ini, supaya tidak di booking sama yang lain, ya silakan saja langsung secepatnya, ya. Prosesnya dilakukan ke dosen pembimbingnya. Gitu. Oke, itu tentang judul, ya. Mahasiswa mengajukan judul kepada pembimbing, kemudian dosen pendamping mereview proposal penelitian ketika sudah dilakukan proses pembimbingan, ya. Jadi anggaplah sudah di ACC judulnya oleh kedua pembimbing, kemudian sudah dipersilahkan untuk mengerjakan oleh prodinya, baru kemudian dilakukan proses pembimbingan skripsi atau proposal, pembimbingan proposal. Jadi harus bisa dibedakan. Skripsi itu secara keseluruhan, tapi yang kita ajukan di awal adalah proposal penelitian. Nah, itu juga sama seperti di awal. Judul itu dimulai dari pembimbing 2, demikian juga dengan proposal. Jadi proposal itu dilakukan pembimbingan mulai dari pembimbing pendamping dulu. Ya, dosen pembimbing kedua. Setelah disetujui judulnya, silahkan bimbingan, ya, silahkan kerjakan proposalnya 1, 2, 3, atau nanti pembimbingnya bagaimana tuh sistemnya. Kalau saya pribadi, saya suruh kerjakan, udah sekalian kerjakan satu bab, satu gelondongan proposal dari bab 1, 2, 3, kita akan koreksi secara kolektif, ya. Langsung. Tapi ada juga beberapa dosen yang kerjakan dulu bab 1, bimbingkan, kerjakan lagi bab 2, bimbingkan, kerjakan lagi bab 3 sampai selesai, baru dibimbingkan, sudah di ACC, baru kemudian naik ke pembimbing 1. Ya. Sudah dilakukan proses pembimbingan proposal ke pembimbing 2, baru naik ke pembimbing 1. Ya. Jadi prosesnya masih di sini nih. Dosen pendamping mereview proposal penelitian mahasiswa. Nah, dosen pendamping itu dalam artian segala hal teknis, kemudian mekanisme, sistematika, penelitian, dan lain sebagainya, semua lebih banyak diulas oleh dosen pembimbing 2 atau dosen pendamping. Nah, ketika ada hal yang mungkin harus disempurnakan, itu akan diperbaharui, diperbaiki lagi oleh dosen pembimbing yang pertama, pembimbing utama. Ya. Jadi sudah ACC pembimbing 2, lanjut ke pembimbing 1, gitu kan. Sudah ACC, gitu kan. Baru kemudian melakukan proses ini seminar, ya. Jadi pendaftaran, ini dosen pendamping mereview proposal penelitian. Kalau sudah sesuai, berarti lanjut ke sini, ya, mahasiswa menyusun proposal penelitiannya, terus proses bimbingan, kemudian meminta persetujuan pembimbing utama dan pendamping untuk melaksanakan seminar proposal. Jadi ketika sudah melalui mekanisme pembimbingan dari bab 1, 2, sampai 3, baru kemudian meminta persetujuan untuk dilakukan proses ACC lah istilahnya oleh pembimbing 2 dan pembimbing 1, gitu kan. Nah, kalau sudah setujui, baru kemudian seminar proposal. Ya. Sampai sini dulu saya mau cut, ya, supaya tidak terlalu jauh. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya sekarang saya kan sudah di ujian tengah semester ini, sudah masuk di seminar mata kuliah, ya, seminar MSDM atau seminar pemasaran keuangan begitu, oleh Bapak dosen pengampu mata kuliahnya juga diberikan beban untuk melaksanakan tugas penelitian, tugas proposal penelitian. Nah, nanti itu bisa dikomunikasikan kepada dosen pembimbingnya, ya. Jadi saya sudah prodi, sebetulnya semua prodi, saya kira semua prodi itu sudah berkomunikasi langsung dengan dosen-dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah seminar di prodi manajemen akuntansi atau SP begitu, untuk sama-sama saling bersinergi. Artinya apa yang teman-teman usulkan di mata kuliah seminar, gitu ya, di mata kuliah seminar tentang proposal penelitiannya,
ketika tidak ada hal urgent yang harus diperbaiki dan layak untuk diteruskan, maka itu bisa diteruskan sampai ke proses penyusunan skripsi. Ya. Jadi proposal yang sama, judul yang sama, itu bisa dilakukan prosesnya, diteruskan prosesnya, dan juga dilakukan proses pembimbingan ya terutama. Jadi ketika sudah lewat dari mata kuliah seminar MSDM atau keuangan pemasaran begitu, juga dibarengkan dengan pembimbingan ke pembimbing 2 gitu. Jadi dua-duanya sama-sama jalan ya, karena saya sudah konfirmasi dengan dosen pengampu mata kuliah dan para dosen pembimbing. Saya kira beliau-beliau semua sudah paham tentang bagaimana yang harus mereka lakukan ya. Artinya kalau memang teman-teman sudah mempunyai usulan penelitian yang dirasa baik, bagus, ya sudah lakukan aja sampai selesai gitu kan. Itu aja yang dijadikan sebagai usulan dari proposal skripsi sampai nanti bisa diajukan ke proses penelitian gitu. Ada juga beberapa memang yang dia menyelesaikan tugas di mata kuliah seminar prodi, seminar program studi, tapi hanya sebatas untuk menyelesaikan tugasnya saja. Dia tidak mempersiapkan itu untuk dilanjutkan ke proses pembuatan skripsi atau proses penelitian. Dia pengen cari tema yang baru lah. Saya mau cari tema yang baru, Pak. Ya silakan saja gitu kan. Yang penting mekanisme ini tadi, alur tadi itu tetap dilakukan. Gitu ya. Maksud saya menerbitkan SK pembimbing itu cepat-cepat ya, maksimal di UTS ini ya, setelah UTS, supaya teman-teman itu bisa menyandingkan tugas yang diberikan di seminar mata kuliah ya, disandingkan dengan tugas atau beban untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Jadi tidak mengerjakan 2 kali. Jadi kalian pikir sekarang gitu kan, di trial di seminar mata kuliah, setelah itu diteruskan, disempurnakan lagi di proses pembimbingan dengan pembimbing kedua dan pembimbing utama. Selesai nanti semester 7, masuk semester 8, asumsinya sudah di ACC semuanya, bisa langsung ikut seminar 1 atau seminar proposal, ujian seminar proposal. Jadi ada rentan waktu 6 bulan lagi kemudian sampai selesai masa studi di semester 8, itu bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan bab 4, 5, 6. Itu longgar sekali waktunya ya. Gitu ya. Jadi keterkaitan antara mata kuliah seminar di prodi manajemen dengan proses kalian membuat skripsi itu seperti itu ya. Kita setting bagaimana caranya teman-teman tidak buang-buang waktu untuk menyelesaikan skripsinya, tapi bisa menyandingkan tugas dari seminar mata kuliah, kemudian diteruskan juga sebagai usulan penelitian yang siap diselesaikan pada proses penyusunan skripsi ya. Gitu. Nanti lebih lanjut saya bisa coba kalian bisa tanyakan lah ke saya kalau ada yang kurang jelas. Saya selesaikan ini dulu tentang alurnya ya. Nanti tadi sudah persetujuan pembimbing utama dengan pendamping, sudah di ACC untuk melaksanakan seminar proposal, ya otomatis kalian lapor ke prodi, lapor ke Bang Sulpadli atau Pak Sulpadli untuk dilakukan proses pendaftaran seminar ya. Kalau dulu cukup lewat WA, yang penting langsung ke Mas Sulpadli ya. Kalau sekarang mungkin di jam-jam kerja bisa langsung ke ruangan prodi manajemen, bisa ketemu Mas Padli, langsung didaftarkan untuk seminar proposal. Nanti persyaratannya mungkin bisa di-share di grup ya, supaya kalian tidak lupa. Nanti saya akan share juga di grup persyaratan untuk seminar proposal ya, seminar bab 1, 2, dan 3 gitu. Oke, ini sudah sampai seminar proposal. Seminar proposal otomatis yang dikritisi adalah usulan penelitiannya. Jadi ide penelitian, tema penelitian, usulannya, objeknya gitu kan, kemudian berkaitan dengan sampel dan lain sebagainya, itu semua akan dikupas habis di seminar proposal.
Nah, konklusi dari seminar proposal sebetulnya adalah menyetujui atau tidak usulan penelitian ini dilanjutkan. Ya. Jadi kalau misal normalnya sih sebetulnya kalau tidak ada hal yang fatal atau ada hal keliru tapi bisa diperbaiki secepatnya, ya kita akan mempersilahkan teman-teman untuk melanjutkan ke bab 4, 5, 6 dengan catatan diperbaiki dulu gitu ya. Bab 1, 2, 3 atau usulan penelitiannya, atau dikembalikan ke dosen pembimbingnya. Artinya silakan saja dilanjutkan, tapi pada prosesnya tolong disempurnakan usulan penelitiannya gitu ya. Jarang sekali ada yang sudah seminar proposal kemudian mengulang kembali untuk seminar proposal karena dinyatakan tidak layak atau tidak apa gitu ya. Itu sangat jarang. Pernah terjadi tapi sangat jarang ya. Saya sarankan teman-teman untuk antisipasi saja. Antisipasi itu maksudnya ya buatlah proposal penelitian sebaik mungkin sesuai dengan sistematikanya ya. Kemudian dikuasai lah ya, dikuasai supaya ya itu tadi ada kasus yang 0,00 sekian persen itu jangan sampai terulang kembali gitu kan. Artinya disuruh ulang lagi gitu kan. Tapi kalau untuk mengulang seminar lagi saya kira kecil lah kemungkinannya gitu. Kecuali ada hal yang fatal misalnya sama persis proposalnya dengan siapa begitu dan kita bisa mengidentifikasi ya itu tentu ada konsekuensinya gitu ya. Oke, sudah seminar proposal disetujui untuk masuk ke proses berikutnya. Nah, di sini baru program studi bisa memberikan surat keterangan penelitian. Ya. Ini tolong dicatat teman-teman. Jadi surat keterangan penelitian itu diberikan ketika usulan penelitiannya sudah disetujui melalui seminar proposal penelitian. Ya. Jangan di awal, misalnya Pak saya mau meneliti di sini, saya minta dong surat penelitiannya. Meneliti di mana? Kamu penelitian di situ sudah disetujui belum? Ya. Jadi seminar proposal dulu, masalah objek penelitian dan sebagainya itu kan nanti bisa berubah-ubah gitu kan. Kalian bikin bab 1, 2, 3 pun belum ngambil data sebetulnya ya, belum ngambil data artinya belum terjun ke perusahaan tersebut atau belum terjun ke objek penelitiannya sebetulnya ya. Dari luar saja kalian bisa lihat itu bisa bikin proposal penelitian. Artinya ketika kalian sudah harus masuk ya meminta data atau ambil data begitu, kuesioner atau data sekunder dan lain sebagainya, baru kita berikan senjata, kita berikan pegangan surat untuk pengantar penelitian ya. Setelah di ACC baru diberikan surat pengantar penelitian. Setelah itu baru ambil data dan lain sebagainya, lakukan proses bimbingan. Nah, pembimbingan ini polanya sama seperti pada saat kita bimbingan proposal ya. Ke pembimbing 2 dulu, tuntaskan dengan pembimbing 2 sampai di ACC, baru kemudian ke pembimbing 1. Ya. Jadi saringannya ada 2, pembimbing 2 dulu ya, teknis apa segala macam diselesaikan di situ, sudah tidak ada atau mungkin ada catatan tapi pembimbing 2 mempersilahkan kamu untuk lanjut saja ke pembimbing 1 sambil memperbaiki koreksi dari pembimbing 2 ya silahkan. Setelah semuanya beres, pembimbing 2 beres, pembimbing 1-nya beres, baru kemudian meminta persetujuan ya. Tanda tangan lagi, lembar pengesahannya bukan lembar pengesahan untuk digunakan pada saat seminar proposal kemarin. Dibuat lagi form kosongnya untuk lembar pengesahan, ada catatan dari pembimbing setuju untuk seminar 2 atau seminar hasil. Ya. Kita menyebutnya seminar 1 dan seminar 2. Kalau di kampus lain itu seminar proposal, seminar hasil ya, sama saja. Oke. Pembimbing utama, pendamping untuk melaksanakan seminar, ya kalau sudah disetujui, ya disetujui untuk lanjut maksudnya. Jadi mereka sudah seminar. Nah, proses pendaftarannya kurang lebih sama ketika seminar proposal. Silahkan aja datang langsung ke prodi atau hubungi dulu saya atau Mas Sulpadli begitu untuk meminta persyaratan dan lain sebagainya. Baru kemudian kita seminarkan. Nah, proses seminar ini itu dilaksanakan oleh prodi, waktunya ditentukan secara sepihak sebetulnya oleh prodi, tapi dengan beberapa pertimbangan sebetulnya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti ketika misalnya seminar yang terjadi gini, kebanyakan ketika sudah masuk masanya harus seminar, artinya apa? Sudah di ACC sama pembimbing 2 dan pembimbing 1, tapi
mahasiswa yang bersangkutan bertunggu-tungguan. Jadi saling tunggu antara satu dengan yang lain gitu kan. Akhirnya itu tadi lama gitu kan. Yang ditungguin juga nggak ngerasa ditungguin, santai-santai aja gitu kan ya. Pada akhirnya sampai akhir semester dua-duanya nggak ada yang seminar gitu. Nah, maunya saya ya ketika sudah dalam proses penyelesaian skripsi itu jalannya masing-masing ya. Karena ini kan sebetulnya tugas individu. Ya. Silakan jalan masing-masing, nanti ketemu di akhir, ketemu di pendadaran gitu maksudnya. Ya. Jadi nggak usah saling tunggu-tunggu. Ini banyak sekali teman-teman kemarin yang bahkan 1 bulan atau 2 minggu sebelum pendadaran baru rombongan daftar seminar gitu kan. Ya kita kan nggak bisa apa serta-merta terus apa menjadwalkan seminar dengan waktu yang demikian padatnya begitu kan. Tapi kalau misalnya kalian sudah di ACC, misalnya si A sudah di ACC nih oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, udah langsung aja daftar ke prodi. Nanti prodi yang akan mengatur waktunya. Ya, tidak mungkin kita akan seminarkan ketika yang mendaftar itu baru 1 orang, baru 2 orang, bahkan 3 orang pun saya masih harus menunggu. Ya, udah nggak apa-apa, tungguin lah teman-teman lu. Atau ketika ada yang daftar, tolong dong dikomporin lagi temennya supaya bisa cepet ya selesaikan proses pembimbingannya ke dosen pembimbing supaya sama-sama kita bisa seminarkan kalian semua. Nanti ketika sudah terkumpul minimal 3 orang lah, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau mungkin sudah ketika berbondong-bondong misalnya ada 6 sampai 8 orang ya kita akan bagi menjadi 2 sesi. Ya, jadi jangan khawatir ketika harus mengeluarkan biaya ketika kita seminarkan secara offline ya, otomatis ada biaya untuk konsumsi, penguji dan lain sebagainya, itu sudah kita pikirkan. Artinya kita tidak akan memberatkan dengan melaksanakan seminar dengan peserta yang terbatas. 3 orang minimal atau 4 orang baru kita seminarkan. Kecuali atas permintaan dari mahasiswa, Pak saya boleh loh diseminarkan sendiri aja, nggak apa-apa biaya konsumsinya saya yang tanggung begitu. Karena mungkin urgent untuk mengejar waktu pendadaran kah atau apa ya? Ya nanti kepentingannya bisa beda-beda ya masing-masing orang. Tapi kalau kondisi normal kita akan upayakan supaya teman-teman itu bisa efektif efisien lah. Prinsip manajemen lah ya. Efektif efisien. Efektif karena dilakukan serentak gitu kan kita bisa lakukan bersama-sama, efisien dalam hal pengalokasian biaya untuk konsumsi dan lain sebagainya begitu ya. Itu. Jadi seminar 1, seminar 2 mekanismenya sama ya kurang lebih seperti itu. Baru kemudian setelah seminar 2 pasti ada koreksi ya. Karena ini sudah seminar hasil, ada kesimpulan, ada saran, ada hasil penelitian, ya otomatis setelah itu dilakukan lagi polanya dari awal. Jadi polanya itu berulang. Pengajuan judulnya di ACC, lakukan proses bimbingan untuk ACC proposal, mulai dari pembimbing 2 ke pembimbing 1, ACC, seminar, disetujui untuk dilanjutkan, bimbingan lagi dengan pembimbing 2, terus ke pembimbing 1, seminar hasil lagi ya, seminar 2, sudah selesai, dibimbing lagi ya, sudah disempurnakan semuanya sampai dari halaman judul pengesahan sampai daftar pustaka, lampiran dan lain sebagainya, baru kemudian minta persetujuan untuk diikutkan pada ujian pendadaran. Ya, ini sudah tahapan akhir. Ya, jadi 3 kali itu polanya berulang seperti itu. Ya. Nah kalau sudah pendadaran itu sudah ranahnya fakultas. Nanti fakultas yang akan menjadwalkan ya pendadarannya. Pendadaran terdekat itu di tanggal 30 Januari tahun depan, tahun 2022. Tapi tidak diperuntukkan untuk teman-teman di angkatan 2018 ya, karena 2018 Januari itu baru awal masuk di semester 8 atau belum masuk, akhir dari semester 7 ya. Jadi yang terdekat mungkin pendadaran kalian 3 bulan setelah Januari, jadi Februari, Maret, April mungkin baru bisa. Mei, Juni itu ada lagi insya Allah ya. Jadi di semester 8 itu diupayakan semuanya harus bisa menyelesaikan. Ya. Makanya saling menyemangati tapi tidak saling tunggu-tungguan. Ketika sudah ada
yang progresnya cepat ya sudah laksanakan aja. Tunggunya di pendadaran. Jangan ditunggu seminar 1. Udah lambat di seminar 1 minta tungguin lagi kan. Nah, yang minta tungguin juga harus sadar diri, artinya jangan membebani teman-temannya atas dasar setia kawan dan lain sebagainya ya. Akhirnya minta ditungguin gitu kan. Silahkan aja kalau mau daftar aja. Nanti ditungguin pada saat pendadaran. Wisudanya juga bareng-bareng kok insya Allah ya. Jadi seperti itu mekanismenya ya. Yang jelas teman-teman akan lebih sering berhubungan dengan kami di Prodi ya. Mulai dari awal pengajuan judul, kemudian proposal, ya, menyeminarkan itu semuanya adalah tanggung jawab kami di program studi ya. Sampai dengan nanti pada saat sudah waktunya kalian ingin ujian pendadaran. Pendadaran sudah di ranahnya fakultas di universitas ya. Lepas dari prodi, pendadaran ya sudah selesai. Setidaknya tanggung jawab saya sebagai seorang yang berkepentingan di prodi sudah sedikit bisa lepas ya karena sudah di seminar 2. Lepas dari seminar 2 berarti tanggung jawabnya sudah kembali ke fakultas. Seperti itu ya. Nah, untuk data-data atau persyaratan pada saat pembimbingan itu nanti silahkan hubungi LPPM ya, Pak Hakim atau Ibu Tiara Sari untuk form pembimbing. Jadi ada form pembimbingan yang setahu saya mulai dari semester kemarin itu sudah digabung di buku panduan penulisan skripsi. Ya. Hubungi ke LPPM nanti ke Ibu Tiara lah ya untuk meminta penjelasan tentang buku panduan atau mungkin kalian butuh penjelasan tentang panduan skripsi dan lain sebagainya silakan tanyakan ke Ibu Tiara. Nanti di situ ada lembar pembimbing ya. Ada lembar bimbingan di lembar terakhir kalau nggak salah. Itu yang akan kalian bawa setiap saat ketika melakukan proses pembimbingan ke dosen pendamping ataupun dosen utama. Ya, dosen 2 atau dosen 1. Ya. Itu juga yang jadi prasyarat nanti ketika kalian menyelesaikan kemudian mau daftar di proposal. Seminar proposal atau seminar hasil. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang mekanisme pembimbingan saya kira ya mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini stabil ya di kondisi yang hampir normal ya. Selama mungkin kita prokesnya ketat saya kira tidak ada permasalahan ketika harus melaksanakan bimbingan secara offline dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Nanti silahkan ikuti aturan main dosen pembimbingnya ya. Kalau yang ke saya biasanya karena sudah melalui dari pembimbing 2, ya otomatis komunikasi ke saya kan tidak terlalu intensif ya. Tidak terlalu intens, kemudian saya paling cuman baca sekilas. Ya. Saya akan lebih serius untuk melakukan proses pembimbingan ketika yang bersangkutan sudah di seminar 1. Ya. Ketika sudah seminar 1, ketika muncul kesalahan-kesalahan dan sebagainya, itu yang akan saya jadikan pedoman saya untuk memperbaiki karya ilmiah dari anak bimbingan saya gitu kan. Tapi kalaupun harus melakukan proses bimbingan, misalnya Pak saya mau konsultasi secara informal dulu lah, saya mau ngobrol-ngobrol apa segala macam, ya silahkan temuin saya di kampus atau WA boleh, tapi mungkin waktu-waktunya kemudian kalaupun tidak sempat saya balas ya di follow up lagi aja ya. Takutnya ketimbun gitu. Nah, dosen lain juga sama ya. Dosen lain ada yang mengharuskan bimbingannya offline aja. Silakan ketemu saya di sini. Ya ikutin gitu. Atau udah kerjakan aja proposalnya bimbingannya lewat online atau WA gitu. Kirimkan draftnya, PDF-nya. Biasanya saya kalau mau ngoreksi sepintas saya minta teman-teman untuk kirimkan PDF-nya mana yang sudah di ACC pembimbing 2, saya mau cross check sebentar. Setelah itu baru saya setujui. Lembar pengesahan juga sama. Ada dosen-dosen yang tidak ingin bertemu langsung dengan mahasiswanya, ya karena alasan pandemi dan sebagainya. Kita harus memaklumi itu.
Ya, minta dikirimkan lewat WA saja, di-scan-kan gitu kan. Nanti dia tanda tangan digital, kemudian dikirimkan kembali. Nah, saya termasuk yang seperti itu ya. Meskipun tidak menolak ketika saya sudah dihadang di depan ruangan misalnya, Pak saya minta tanda tangan, ya silahkan. Nggak mungkin saya suruh scan, saya suruh pulang, saya suruh scan, suruh kirim kembali lewat WA gitu kan, nggak etis lah ya. Ketika teman-teman sudah ada berkesempatan ke kampus, ya silahkan ditemuin ke saya gitu ya. Tapi kalau nggak mau repot ya kirim aja PDF-nya, saya akan tanda tangan, saya kirim balik. Gitu ya, teman-teman tentang mekanismenya. Ya. Mungkin saya akan istirahat sebentar. Silahkan yang mau bertanya saya perbolehkan lah, bisa lewat chat atau ngomong langsung. Mending ngomong langsung ya, jadi jelas bisa panjang lebar menceritakan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Rahim, Pak. Saya mau bertanya bagaimana misalnya kalau kita belum ada pembimbing, Pak. Oh iya, yang kemarin ya ada beberapa orang yang ingin saya. Iya. Oke, itu karena pertama mungkin karena ambulan, terus yang kedua terlambat mengisi KRS, atau bahkan sampai sekarang belum mengisi KRS ya, insya Allah belum ada pembimbingnya. Kalau SK susulan tidak mungkin ya, secara informal saja saya akan buatkan nanti SK-nya, tapi untuk konsumsi saya sendiri. Yang belum ada, tidak hanya ke Ibu Wulandari, yang belum ada pembimbingnya, mohon dicatat, pembimbing utamanya saya, kemudian pembimbing keduanya itu Ibu Marifah. Ya, itu yang perlu dipahami ya. Karena ada beberapa yang ambulan memang butuh perlakuan khusus ya. Perlakuan khusus itu maksudnya tidak semua dosen paham tentang kondisi si mahasiswanya, makanya banyak yang pesan udah kembalikan ke prodi aja. Ya sudah, nanti biar saya yang tangani. Saya bilang bimbingannya biar sama saya dengan Ibu Marifah, karena beliau juga pernah di prodi, tentu pahamlah bagaimana perlakuan tentang terutama masalah nilai ya. Nanti saya yakin mungkin nilainya kalau tidak dikawal terus dari awal sampai akhir, mungkin nanti di akhirnya ada permasalahan yang mudah-mudahan Ibu Wulandari tidak demikian ya. Di cross check kembali lagi, bukti-bukti dari akademik itu jangan sampai hilang sebagai bukti. Setidaknya tertib untuk isi KRS ya, untuk mata kuliah yang belum diakui atau mata kuliah yang akan diambil. Ampulan ini sering sekali bermasalah. Kita Ibu, untuk teman-teman yang lain Ya, juga Pak. sama. Ibu Marifah dan saya ya. Nanti di sistem tercatat ya, tapi untuk SK-nya ya sudah, itu SK resminya itu. Baik, Pak. Oke. Masih ada mata kuliah yang belum diambil, Bu? Atau ini sudah terakhir? Ini yang sudah terakhir, Pak. Terus kalau masalah judul, kemarin sudah ajukan judul sama Pak Jupiansa. Ada 3, salah satunya sudah di ACC, terus saya sudah buat juga sampai bab 3, Pak. Boleh, silakan. Nanti setelah mata kuliah itu berakhir, atau boleh nanti 2-3 minggu kemudian lah konsultasikan ke Bu Marifah dulu. Ya, sampaikan tentang jalan ceritanya di mata kuliah seminar itu ya, artinya Pak Jupi sudah menyetujui ini, kemudian Ibu juga menguasai itu ya, preferensinya lebih ke arah situ, pengennya mengangkat tentang tema itu gitu. Artinya carilah alasan ilmiah kenapa kami harus menyetujui apa yang Bapak Ibu buat ya di usulan penelitiannya gitu. Yang jelas ini juga untuk teman-teman sekalian ya, jangan pernah memberikan alasan tentang judul penelitian yang kalian angkat karena kalian kerja di objek penelitiannya. Ya, itu konyol sebetulnya. Ya, nggak ada alasan ilmiah yang mengatakan saya meliti tentang ini Pak karena saya kerja di situ. Nggak ada hubungannya. Mana kajian ilmiahnya? Kecuali itu adalah
alasan pendukung. Misalnya meneliti tentang perilaku konsumen di perusahaan apa gitu yang memiliki produk ya. Ya, anggaplah misalnya dari sisi kinerja, dari sisi keuangan tidak ada permasalahan, tapi dari sisi perilaku konsumen mungkin ada hal yang menarik gitu yang harus diangkat, sehingga saya tertarik Pak untuk meneliti ini. Di samping itu saya juga bekerja di sana, ya otomatis saya bersinggungan langsung tentang produknya, tentang customernya, dengan segala macam kepribadian customernya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi alasan pendukungnya, tapi bukan jadi alasan utama. Nah, biasanya teman-teman ketika sudah ditanya, terutama di seminar proposal ya, kenapa memilih judul ini? Anu Pak, karena saya kerja di sana. Nah, kacau sudah itu. Ya. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada karena tidak jelas atau sudah jelas ya? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Oke. Yang lain bagaimana? Yuk. Saya tunggu sampai jam 21 nggak apa-apa. Sampai jam 9 boleh lah. Siapa tahu pertanyaanmu masih sangkut di pikiran, belum bisa diungkapkan. Saya tungguin lah ya. Yang jelas KRS harus tetap diisi di awal ya, karena saya prodi itu diminta untuk cross check ya. Setiap yang akan melaksanakan prosesi akademiknya ya, apakah seminar proposal atau seminar hasil, itu harus dipastikan bahwa yang bersangkutan itu sudah ngisi KRS skripsi ya. Makanya semester depan ngisi KRS-nya KKN dan skripsi bagi yang kondisi normal ya. Normal itu dalam artian tidak ada mata kuliah yang harus diulang atau bukan ampulan ya, bukan ampulan gitu kan, karena ampulan biasanya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang kembali gitu. Ya itu beda cerita. Tapi kalau nilai kalian normal-normal saja, bagus-bagus saja, tidak ada keinginan untuk merubah nilai mata kuliah historis ya, mata kuliah di semester-semester lalu, ya berarti nanti KRS-nya KKN dan skripsi 10 SKS. Silakan ada pertanyaan lagi? Saya share-nya di grup aja ya, yang tadi itu PDF supaya lebih bisa dilihat. Silakan yang mau tanyakan. Yang jelas nanti gini ya, tolong dipahami bahwa kepribadian dosen pembimbing itu beda-beda ya. Kalau saya dengan beberapa dosen yang lainnya mungkin santai. Artinya ya sudahlah, kita bimbingan informal pun mau bagaimana caranya saya ikut aja gitu. Tapi ada juga beberapa dosen yang mungkin butuh tanda kutip perlakuan khusus, misalnya tidak boleh ditemui di jam kerja kah, atau harus menghubungi dulu kah, atau apapun lah ya. Nanti makanya dari awal tolong dikomunikasikan, komunikasinya harus dijalin dengan baik ya. Saya juga sudah sampaikan ke dosen pembimbingnya bahwa SK ini berlaku maksimal 1 tahun. 1 tahun maksimal itu selama 1 semester ke depan itu akan saya evaluasi. Ya, jadi prodi akan mengevaluasi bagaimana progres dari skripsi mahasiswanya atau skripsi dari yang dia bimbing. Ya, yang Bapak Ibu bimbing ini bagaimana progresnya.
Kalau misalnya ada permasalahan dan lain sebagainya, apalagi tidak ada progres sama sekali, ya tentu kita akan evaluasi, akan berupaya untuk cari pemecahan masalahnya. Dan biasanya itu dilakukan proses perubahan pembimbing. Ya. Tapi itu akan saya lakukan mungkin 1 semester evaluasi, ketika perlu ada tambahan waktu ya saya akan kasih kesempatan mungkin sampai dengan 1 tahun ya, 1 tahun akademik ya, 2 semester. Nanti setelah itu ketika tidak ada progres dari mahasiswanya, ya otomatis ya saya akan cari tahu apakah memang mahasiswanya yang malas bimbingan karena tidak niat untuk mengerjakan skripsi atau sebagainya, atau permasalahannya ada di dosen pembimbingnya. Nanti kita akan kaji objektif ya, kita akan cari pemecahan masalahnya. Tapi seharusnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, sekarang kalian sudah mulai belajar untuk menyusun proposal, otomatis proposal skripsi akan siap ketika nanti ujian akhir semester sudah dilewati. Ya. Otomatis dengan sedikit polesan saja ke pembimbing 2 dan pembimbing 1, di awal semester depan sudah bisa melakukan proses seminar 1 atau seminar proposal, lanjut ke seminar hasil itu maksimal 1 semester itu sudah panjang sekali sebetulnya waktunya. Jadi untuk menyelesaikan bab 4, 5, dan 6 itu 1 bulan pun cukup sebetulnya. Ya. Apalagi dengan 1 semester. Ya, 1 semester kan normalnya itu sekitar efektifnya ya 4 bulan. Jadi 4 bulan itu untuk menyelesaikan bab 4, 5, 6. Ya, itu longgar sekali waktunya. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan yang kuat teman-teman tidak bisa menyelesaikan di semester 8. Kecuali memang dari awal ya sudahlah nanti-nanti aja, bimbingannya males gitu kan, masih pengen jadi mahasiswa gitu. Ya silakan sampai 14 semester. Nanti setelah 14 semester saya akan cari lagi untuk diberikan surat cinta, surat DO ya. Karena 14 semester otomatis sistem sudah men-DO. Ya. Ada lagi bertanyakan? Silakan.